Cerita-cerita novel jenius luar biasa. Bab 321 Peralatan batch terakhir. Feng Yu menghela nafas saat dia menutup telepon. Itu benar-benar sama dengan kehidupan sebelumnya. Agustus ini memang terjadi kudeta di Uni Soviet. Beberapa kelompok garis keras telah menculik Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev selama liburannya. Kaum garis keras ini ingin menggunakan kudeta ini untuk membuat Yeltsin mengambil peran sebagai Presiden Uni Soviet. Namun, Yeltsin menolak. Lebih mudah mengelola Rusia daripada memimpin begitu banyak negara sekutu. Kelompok garis keras itu juga ingin menahan Yeltsin dan bahkan membunuhnya. Tetapi mereka menemukan bahwa Yeltsin telah mengambil kendali penuh atas Rusia. Dengan demikian, mereka tidak dapat mencapai rencana mereka. Pada saat yang sama, tentara dan KGB juga berhenti mendukung para pemimpin kudeta gila itu. Mereka secara terbuka menyatakan dukungan mereka untuk Yeltsin. Pada akhirnya, setelah beberapa negosiasi, Mikhail Gorbachev dibebaskan. Yeltsin juga mengambil kesempatan untuk menyatakan bahwa Partai Komunis di Uni Soviet adalah partai radikal dan mengusir mereka dari Rusia. Dia juga membuat Mikhail Gorbachev menandatangani dokumen yang mengakui dia sebagai Presiden Rusia. Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet dan mengumumkan pembubaran Uni Soviet. Rusia, Ukraina, dan Belarusia segera masuk ke PBB. Rusia memiliki kekuatan militer terkuat dan mendapat dukungan dari KGB, memiliki keuntungan dalam mengambil alih semua aset luar negeri Uni Soviet. Mikhail Gorbachev masih berharap Yeltsin melanjutkan reformasi ekonomi Uni Sovietnya. Meskipun Yeltsin setuju, dia punya rencana lain. Dia memulai persemakmuran negara-negara merdeka. Aliansi ini tidak mengharuskan semua negara sekutu Uni Soviet untuk bergabung. Selama Ukraina dan Belarusia mengakui aliansi ini akan dilakukan. Tanpa tiga negara ini, negara-negara sekutu lainnya bukanlah apa-apa. Negara-negara tersebut tidak memiliki kekuatan militer yang cukup atau secara ekonomi sehat. Sebelum penandatanganan perjanjian ini, Kirilenko harus segera mengekspor peralatan itu ke Feng Yu. Setelah kudeta terjadi pada bulan Agustus dan pengunduran diri Mikhail Gorbachev, sulit untuk mengirimkan peralatan ini. Tapi Kirilenko pintar. Dia mengatakan kepada direktur pabrik-pabrik itu bahwa Uni Soviet telah selesai. Mereka perlu berpikir untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bahkan jika ekonomi runtuh di masa depan, mereka masih punya uang. Mereka juga dapat mendorong penjualan peralatan ini kepada para mantan politisi Uni Soviet. Mereka tidak akan disalahkan karena menjual pabrik mereka. Peralatan. Sama seperti ini, mesin yang dibeli oleh Kirilenko jauh lebih murah dari yang dia harapkan. Tentu saja, rabatnya kepada direktur lebih tinggi. Meskipun situasi politik di Uni Soviet berantakan, biayanya tetap sama. Kirilenko ingin perlahan-lahan mengirimkan mesin-mesin itu ke China. Jika dia mengirimkan begitu banyak mesin sekaligus, dia bisa ketahuan. Selain itu, Feng Yu juga tidak memiliki cukup tempat atau tenaga untuk menyimpan dan merakit mesin-mesin tersebut. Tapi Feng Yu terus mengejarnya. Feng Yu takut bahwa setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Rusia, Kirilenko mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengekspor mesin-mesin itu. Feng Yu sudah berbicara dengan pabrik dan pemerintah di banyak tempat. Fu Guangzheng memanfaatkan identitasnya sebagai pengusaha Hong Kong untuk bernegosiasi dengan pemerintah-pemerintah ini. Pada saat ini, status pengusaha Hong Kong lebih tinggi daripada orang Amerika. Begitulah sampai penyerahan Hong Kong. Pemerintah China takut dengan masalah yang muncul sebelum serah terima. Jika Kirilenko tidak dapat mengirimkan mesin-mesin itu, maka investasi Feng Yu di perusahaan mesin akan bermasalah. Ini akan menunda rencananya dan menyinggung pemerintah kota Bing dan Tuan Lu. Feng Yu juga perlu membayar kompensasi yang besar. Dengan Feng Yu mengejar Kirilenko, Kirilenko berada di bawah banyak tekanan. Dia menggunakan koneksi ayahnya dan menggunakan segala cara untuk mengirim semua mesin ke kota Bing. Kirilenko tidak peduli apakah Bing City punya tempat untuk menyimpan mesin-mesin itu. Dia akan dibayar begitu mesin-mesin itu mencapai kota Bing. Adalah masalah Feng Yu untuk mencari tempat untuk menyimpan mesin-mesin itu. Hari ini, batch terakhir mesin akan dikirim ke Bing City. Feng Yu diberitahu bahwa mesin-mesin itu telah melintasi perbatasan melalui panggilan telepon. Dia akhirnya merasa lega. Tidak akan ada masalah dengan investasinya di perusahaan mesin. Tapi ada masalah lain baginya sekarang. Ada terlalu banyak mesin, dan tidak ada tempat untuk menyimpannya. Feng Yu telah mengirim sejumlah mesin ke Dongguan dan Jinling. Tetapi masih banyak mesin yang tersisa di kota Bing.
Li Mingde mendatangi Feng Yu dan meminta solusi untuk masalah ini. Jika mesin-mesin ini dibiarkan di kota Bing, gudang perusahaan mesin tidak akan mencukupi. Perusahaan mesin telah menyewa semua gudang yang tersedia di kota Bing. Itu masih belum cukup. Batch terakhir mesin akan segera tiba. Haruskah mereka mengirim peralatan ke provinsi cabang pabrik secara langsung? Namun pembangunan pabrik-pabrik itu belum selesai. Bahkan ada beberapa daerah yang negosiasi dengan pemerintah daerah tidak tuntas. Tempat pabrik masih berupa lahan kosong. Bahkan jika mesin dikirim ke sana, mereka juga perlu mencari tempat untuk menyimpannya. Pemerintah daerah mungkin menggunakan kesempatan ini untuk menciptakan masalah bagi mereka. Li Mingde merasa bahwa Feng Yu terlalu bersemangat. Tidak perlu baginya untuk mengirim mesin-mesin itu sepagi ini. Dia seharusnya menunggu konstruksi pabrik selesai. Mungkin juga ada masalah dengan mesin jika mesin tersebut dibiarkan menganggur terlalu lama. Feng Yu juga ingin menunggu konstruksi selesai sebelum mengirim mesin. Tapi waktu tidak mengizinkan ini terjadi. Mesin-mesin ini murah. Jika dia membeli mesin-mesin ini setelah konstruksinya selesai, mungkin dia harus mengeluarkan biaya setidaknya 2 kali lipat. Pada saat itu, Uni Soviet akan hancur, dan semua negara itu akan membatasi ekspor mesin-mesin ini. Kirilenko bahkan mungkin tidak bisa membeli mesin ini untuknya. Feng Yu juga perlu mendapatkan mesin ini untuk menunjukkan kepada pemerintah kota Bing dan Tuan Lu, bahwa ia dapat mendirikan beberapa pabrik pada saat yang bersamaan. Karena semua mesin sudah tiba, Feng Yu menelepon Fu Guangzheng untuk menanyakan apakah negosiasinya dengan pemerintah daerah akan terpengaruh jika dia mengirim mesin-mesin itu ke daerah masing-masing terlebih dahulu. Meski sebidang tanah sudah dilunasi, namun bukan berarti mereka memiliki izin untuk mendirikan pabrik cabang mereka. Ini adalah investasi lebih dari 100 juta RMB. Pemerintah daerah juga ingin mendapatkan uang. Masih banyak detail yang masih perlu dirundingkan. Fu Guangzheng sakit kepala ketika mendengar ini. Jika peralatan dikirim ke daerah terlebih dahulu, maka pemerintah daerah akan mengetahui bahwa mereka harus mendirikan pabrik di sana. Mereka akan menggunakan ini untuk menagih perusahaan mesin lebih tinggi, dan negosiasi tidak akan berjalan lancar untuk Fu Guangzheng. Namun, ini adalah satu-satunya solusi. Mungkin dengan peralatan yang disimpan di sana, pemerintah daerah akan mempercepat negosiasi. Meskipun perusahaan mesin mungkin perlu membayar harga yang lebih tinggi, risikonya akan lebih rendah. Feng Yu setuju. Dia memberitahu Fu Guangzheng, bayar saja lebih banyak dan selesaikan semua negosiasi sesegera mungkin. Bagaimanapun, pengusaha Hong Kong Fu Guangzheng telah banyak membantu perusahaan mesin menabung. Jika itu Feng Yu atau Li Mingde, mereka tidak akan tampil lebih baik darinya. Setelah Fu Guangzheng juga menyelesaikan negosiasinya dengan pemerintah daerah masing-masing, mesin akan segera dikirim dari kota Bing ke wilayah itu. Beberapa peralatan yang tidak begitu penting mungkin rusak dalam prosesnya, tetapi Feng Yu tidak khawatir. Dia masih bisa membeli mesin-mesin itu dari luar negeri. Dia hanya peduli dengan mesin inti. Bahkan jika mesin yang tidak begitu penting itu berkarat, Feng Yu masih bisa menjualnya sebagai besi tua. Yang diinginkan Feng Yu sekarang adalah agar pabrik menyelesaikan konstruksi mereka sesegera mungkin. Bab 322 sponsor adalah untuk menghasilkan uang. Pabrik cabang perusahaan mesin sedang dibangun, dan pendanaan Feng Yu untuk penelitian Profesor Departemen Biologi Universitas Beijing juga diselesaikan. Universitas telah menyimpulkan bahwa hasil penelitian akan menjadi milik universitas dan para profesor akan ditunjuk sebagai peneliti. Feng Yu akan diizinkan menggunakan hasil penelitian secara gratis. Dia juga bisa membayar untuk mendapatkan penggunaan eksklusif dari hasil ini. Tentu saja, universitas juga berhak menggunakannya. Feng Yu puas. Penggunaan gratis dari hasilnya sangat bagus. Jika ada pesaing, Feng Yu akan dapat menghabiskan sejumlah uang dan mendapatkan penggunaan eksklusif dari penelitian. Ini akan membunuh pesaing manapun, dan Feng Yu akan menjadi orang yang mendapatkan semua keuntungan. Para profesor juga merasa bahwa ini adalah yang terbaik untuk mereka. Feng Yu telah berjanji untuk mensponsori semua dana penelitian mereka dan bahkan menjanjikan mereka bonus begitu penelitian mereka diubah menjadi produk. Universitas juga memiliki sesuatu untuk diperoleh. Mereka bisa membiarkan profesor mereka melanjutkan penelitian mereka tanpa mengeluarkan 1 sen pun. Bahkan jika penelitian mereka gagal, universitas hanya akan kehilangan waktu. Tetapi jika para profesor berhasil, maka universitas akan mendapatkan ketenaran. Feng Yu hanya menginvestasikan 1 juta RMB di setiap profesor. Tetapi para profesor itu sangat gembira.
Para profesor dari fakultas lain iri dengan mereka. Bahkan di Universitas Beijing, para profesor ini hanya bisa mendapatkan sekitar 20.000 RMB dana penelitian setahun. Mengapa Taipan ini tidak mensponsori penelitian mereka? Penelitian mereka juga luar biasa. Itu juga untuk kebaikan umat manusia. Pada awalnya, masih ada beberapa profesor yang ingin menggunakan perintah administrasi universitas untuk membiarkan mereka menggunakan dana penelitian tersebut. Tidak bisakah sekolah berurusan dengan seorang siswa? Namun hal itu ditolak oleh wakil kepala sekolah. Feng Yu telah mengatakan bahwa dana penelitian ini diberikan kepada masing-masing profesor dan jika orang lain menggunakan dana penelitian ini, itu akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Feng Yu tidak akan mendanai penelitian lagi. Feng Yu telah setuju untuk menyumbangkan gedung sekolah ke universitas setiap tahun. Itu lebih dari beberapa ratus juta. Universitas menghentikan para profesor yang cemburu itu untuk membuat keributan, tetapi mereka juga diam-diam memberitahu mereka kelas dan asrama Feng Yu. Para profesor dapat pergi dan menghubungi Feng Yu sendiri untuk mencoba dan meyakinkannya untuk mendanai penelitian mereka. Apapun yang terjadi, universitas tidak akan pernah mengeluarkan perintah administratif apapun yang memungkinkan mereka menggunakan dana penelitian. Feng Yu sedang melihat siswa lain yang melakukan pelatihan militer. Dia dibebaskan dari pelatihan. Tapi Feng Yu masih tidak sadar bahwa dia hanya dibebaskan dari pelatihan tahun ini. Ada lagi pelatihan 2 minggu selama istirahat siswa tahun 1. Itu akan menjadi pelatihan militer yang sebenarnya. Guru, apakah Anda mencari saya? Feng Yu sedang minum teh di asramanya ketika dia melihat seorang guru berjalan dengan dua pria tua berambut putih. Feng Yu, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada dua profesor ini. Mereka adalah profesor ilmu komputer universitas kami. Mereka memiliki beberapa proyek yang membutuhkan dana Anda. Universitas Beijing juga memiliki fasilitas penelitian komputer. Feng Yu berpikir bahwa Universitas Beijing lebih fokus pada mata pelajaran seni. Universitas Huaking lebih terkenal karena penelitian mereka di bidang komputer. Dia tidak pernah berharap Universitas Beijing memiliki departemen ini juga. Senyum di wajah Feng Yu menghilang setelah mengobrol dengan para profesor sebentar. Brengsek, kedua orang tua ini ada di sini untuk menipu uang. Penelitian mereka berada di arah yang benar, tetapi mereka sudah mulai terlambat. Bahkan Aiwa memiliki teknologi ini, dan Anda baru mulai menelitinya sekarang. Para profesor bahkan berjanji bahwa Feng Yu akan mendapatkan otorisasi untuk menggunakan hasil penelitian mereka. Mereka juga akan memproduksi produk mereka sendiri berdasarkan hasil penelitian mereka sendiri. Tak tahu malu, Feng Yu tiba-tiba teringat bahwa ada perusahaan Zhengfang di Universitas Beijing. Itu didirikan pada tahun 1986, dan manajer umum perusahaan adalah kepala fasilitas penelitian ilmu komputer sekarang. Perusahaan ini dimiliki oleh Universitas Beijing, dan tujuan utama perusahaan ini adalah menggunakan penelitian profesor mereka untuk mengubahnya menjadi produk dan menjualnya. Hasil paling sukses mereka sekarang adalah teknologi tampilan karakter Cina. Profesor-profesor ini hanya menginginkan sumbangan dari saya. Feng Yu tidak keberatan menyumbang untuk para profesor ini. Tetapi penelitian mereka sudah ketinggalan zaman dan sudah tersedia di pasar. Sudah terlambat bagi mereka untuk memulai sekarang. Ini adalah buang-buang uang. Keahlian Anda adalah perangkat lunaknya. Penelitian Anda harus ke arah ini. Mengapa Anda harus bersaing dengan Universitas Huaking dan Anda masih ingin saya mendanai Anda? Kedua profesor ini berpikir bahwa karena Feng Yu telah mendanai penelitian beberapa profesor, dia pasti akan mendukung mereka juga. Pendanaan penelitian juga harus memiliki tujuan. Feng Yu harus melihat nilai dalam ruang belajar. Nilainya tidak hanya mencakup pengembalian uang. Bahkan bantuan akan dilakukan. Feng Yu tidak akan menghabiskan uangnya untuk membiarkan kedua orang tua ini mendapatkan ketenaran. Mohon tunggu sebentar. Saya pikir ada beberapa kesalahpahaman. Anda berdua terus berbicara tentang kondisi Anda, tetapi saya belum setuju untuk mendanai penelitian Anda. Apa? Apa katamu? Anda tidak mendanai penelitian kami. Bagaimana Anda tidak mendanai penelitian kami? Kami adalah profesor dari fasilitas penelitian universitas. Kami membiarkan Anda mendanai penelitian kami memberi Anda wajah. Anda juga akan mendapatkan nama Anda di makalah penelitian. Anda masih tidak setuju untuk mendukung kami. Ini adalah kehormatan besar. Kedua profesor itu terkejut. Kami adalah profesor di sini, dan Anda hanya seorang siswa. Kenapa saya harus setuju? Hal yang Anda teliti sudah ada di pasar.
Apa gunanya meneliti sesuatu yang sudah ada di pasar? Saya hanya bisa membelinya di pasar dan itu akan jauh lebih murah. Jika Anda berdua memiliki penelitian yang lebih baik, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Jika tidak, silakan tinggalkan. Saya masih memiliki hal-hal lain untuk dilakukan. Pernahkah Anda berdua bertanya-tanya mengapa universitas tidak setuju untuk mendanai penelitian Anda? Feng Yu mengambil cangkir tehnya, mengabaikan tatapan marah profesor. Ini yang disebut ahli, profesor hanya dalam nama. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan, mereka akan seperti profesor berusia 30-an yang datang menemui Feng Yu beberapa hari yang lalu. Meskipun dia adalah seorang profesor junior, tetapi penelitiannya menarik minat Feng Yu, dan Feng Yu bersedia mendanainya. Bahkan jika kedua profesor ini memegang posisi tinggi, Feng Yu tidak akan mendanai mereka 1 sen pun. Status Feng Yu di Universitas Beijing luar biasa sekarang. Kedua profesor ini tidak bisa melakukan apapun padanya bahkan jika dia menyinggung mereka. Profesor muda itu sedang meneliti bahan-bahan. Penggunaan materi baru ini masih belum diketahui, dan itulah sebabnya dia tidak bisa mendapatkan dana dari universitas. Ini adalah alasan mengapa dia datang ke Feng Yu. Profesor itu ingin meneliti silikon dan poliuretan. Ketika Feng Yu mendengar tentang ini, dia sudah tahu di mana dia bisa menggunakan bahan-bahan ini. Ada pasar besar untuk bahan ini. Industri mainan seks. Silikon dapat digunakan untuk membuat boneka seks dan sifat poliuretan mirip dengan karet dan dapat digunakan untuk membuat kondom. Kondom sekarang masih terbuat dari lateks. Beberapa hari yang lalu, Kameda Masao telah menelepon Feng Yu. Kameda Masao telah melaporkan bahwa penjualan mereka meningkat pada kuartal ketiga. Feng Yu ingin mengunjungi Jepang dalam beberapa hari ini. Dia ingin melihat perkembangan Aiwa dan pada saat yang sama, memberikan beberapa saran kepada Six Sense Company. Tentu saja, dia juga ingin menghindari para profesor itu. Meskipun Feng Yu belum pernah menggunakan produk Six Sense Company, dia telah melihat banyak mainan seks di internet di kehidupan sebelumnya. Dia bisa menggunakan beberapa ide itu dan menghasilkan keuntungan. Bab 323 Bermimpi Besar Kameda Masao. Ketika para profesor di Universitas Beijing ingin mencari Feng Yu, mereka memperhatikan bahwa Feng Yu tidak berada di kamp pelatihan militer atau asramanya. Dia telah pergi ke luar negeri. Para profesor sangat marah. Mereka menegur penanggung jawab Feng Yu hanya seorang siswa. Bagaimana dia bisa meninggalkan negara seperti ini? Tetapi para profesor tidak dapat mengatakan alasan mengapa mereka tidak mengizinkan Feng Yu pergi ke luar negeri. Itu karena jika Feng Yu tidak ada, mereka tidak bisa mendapatkan dana penelitian. Para profesor tidak dapat mengumumkan alasan ini kepada siapapun. Feng Yu melangkah keluar dari bandara Tokyo, dan dia mengatakan Kameda Masao menunggunya dengan tanda yang menonjol. Selamat datang di Jepang. Bos, kamu pasti lelah. Yoshiko, bantu bos dengan barang bawaannya. Bos, apakah Anda ingin pergi ke hotel dulu, atau Anda lebih suka makan malam dulu? Perlakuan VIP ini tidak buruk. Tapi mengapa Anda melihat Yoshiko ketika Anda menyebutkan tentang pergi ke hotel? Pergi ke hotel dulu dan laporkan padaku tentang kemajuanmu. Di hotel, Yoshiko membawa barang bawaan ke kamar hotel dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Presiden Kameda telah memberi isyarat padanya untuk menunggu di luar ruangan untuk instruksinya. Perekonomian Jepang sekarang benar-benar buruk. Seorang pria tidak bisa lagi menghidupi keluarganya. Hal ini terutama terjadi setelah pasar properti Jepang runtuh. Pria Jepang harus menanggung beban hutang yang sangat besar. Ini juga alasan mengapa Yoshiko harus keluar dan bekerja. Dia harus melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan, tetapi dia akan dibayar dengan baik. Kameda, terakhir kali kami berbicara Anda menyebutkan bahwa penjualan boneka seks Anda meningkat dan Anda memiliki keyakinan bahwa tahun ini Anda akan menangkap setidaknya 25% dari pasar. Anda telah melakukannya dengan baik. Tapi apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk memonopoli Jepang atau bahkan industri mainan seks dunia? Feng Yu memimpin Kameda Masao. Mimpi harus besar. Hal ini akan mendorong seseorang untuk terus meningkatkan dirinya. Selain itu, Feng Yu telah memberi Kameda Masao banyak ide, dan perusahaan indera keenam memiliki banyak produk baru. Produk baru ini mendapat sambutan hangat tetapi karena kekurangan dana Kameda Masao tidak dapat meningkatkan skalanya. Sudah ada beberapa pabrik yang mulai meniru produknya. Perjalanan ini, Feng Yu telah memutuskan untuk meningkatkan investasinya di perusahaan indera keenam.
Jika perusahaan ini dapat bekerja dengan baik hanya dengan investasi $1 juta lalu apa yang akan terjadi jika Feng Yu memberi Kameda Masao $10 juta? Tidak terlalu sulit bagi Kameda Masao untuk memonopoli pasar Jepang, diikuti pasar Asia dan kemudian dunia. The Six Sensei Company bisa menjadi perusahaan mainan seks terbesar di dunia. Bos, saya telah memikirkan hal ini dan saya bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Pabrik kami sudah dalam produksi maksimal, tetapi pabrik hanya dapat memproduksi begitu banyak. Kami masih belum memiliki cukup dana untuk memperluas pabrik kami. Kameda Masao menghadapi kesulitan ini dan mengatakan kepada Feng Yu bahwa dia ingin mendapatkan pinjaman dari bank. Namun, Feng Yu menolak sarannya. Kameda Masao merasa sedih. Dia berpikir bahwa Feng Yu lebih fokus pada Aiwa dan bahkan telah menginvestasikan lebih banyak uang ke Aiwa. Mendesah. Produk kami juga populer. Bos tidak memiliki prasangka terhadap industri ini tetapi mengapa dia tidak membiarkan saya mengambil pinjaman untuk memperluas pabrik? Ramalan Kameda Masao akurat. Dengan Jepang dalam resesi, gelembung properti pecah, dan pasar saham runtuh, banyak keluarga Jepang bercerai. Mereka yang ingin menikah ditunda. Itu karena pria Jepang itu tidak bisa menghidupi keluarga seperti sebelumnya. Ada semakin banyak pria Jepang lajang. Seks adalah cara untuk menghilangkan stres dan frustrasi. Sekarang, tempat-tempat seks dan distrik lampu merah itu juga menjadi sunyi karena pria Jepang tidak mampu pergi ke sana. Pada saat itu, Kameda Masao memperkenalkan segala macam boneka seks tanpa informasi ke pasar. Produk baru ini sangat populer. Hal ini juga mendorong penjualan produk Six Sensei Company lainnya. Bahan-bahannya murah. Bahkan bisa dibilang sangat murah tapi desainnya cukup menarik konsumen. Bahkan ketika produk diberi harga sedikit lebih mahal penjualannya masih meningkat. Bahkan ada beberapa perusahaan film yang memesan kostumnya. Sekarang, Six Sensei Company sudah dianggap sebagai pemimpin pasar di pasar boneka seks Jepang. Tapi Kameda Masao masih membutuhkan setidaknya 6 bulan lagi untuk menjadi pemimpin dalam industri mainan seks Jepang. Tentu saja, perusahaan telah mendapatkan kembali $1 juta yang diinvestasikan Feng Yu. Uang ini diinvestasikan kembali ke pabrik mainan seks untuk mengembangkan kostum yang lebih menarik, bahan yang lebih murah, dan mendirikan lebih banyak toko retail. Feng Yu telah tiba di Jepang, dan Kameda Masao ingin berbicara dengannya. Dia ingin meningkatkan skala perusahaan dan menguasai pasar. Feng Yu mengangguk, kamu benar. Saya juga berpikir bahwa sudah waktunya bagi Six Sensei untuk meningkatkan skalanya. Namun, ada masalah dengan manajemen Anda, yaitu periklanan dan pemasaran Anda. Ketika Kameda Masao mendengar kalimat pertama dari Feng Yu, dia sangat gembira. Feng Yu akhirnya memutuskan untuk meningkatkan skala perusahaan. Tapi dia bingung dengan kalimat kedua. Media Jepang tidak mengizinkan iklan mainan seks. Mengapa? Menurut Anda produk kami tidak cocok untuk diiklankan. Iklan yang saya maksud bukanlah iklan di stasiun TV atau koran Anda. Saya berbicara tentang iklan tersembunyi. Misalnya, Anda dapat berinvestasi di beberapa film atau mendapatkan beberapa bintang film untuk mendukung produk kami. Berinvestasi dalam film. Apakah bos berbicara tentang film-film itu? Saya ingat Anda memberitahu saya bahwa ada perusahaan film yang membeli kostum kami. Lalu mengapa kita tidak menginvestasikan sejumlah uang dan mendapatkan bintang AV terpanas mereka untuk mempromosikan film yang akan menggunakan kostum kita? Judul filmnya bisa disebut ini bisa memamerkan produk seragam kita. Film ini juga dapat menampilkan produk kami yang lain seperti dildo atau bahkan boneka seks. Kameda Masao linglung karena kejutan yang dia terima. Dia tidak berpikir untuk mengiklankan produk mereka dengan cara ini. Dia memikirkan apa yang dikatakan Feng Yu, dan itu benar-benar bisa dilakukan. Jenis film ini laris manis. Pria mulai dari remaja hingga mereka yang berusia 60-an, semuanya suka menonton. Bahkan ada beberapa wanita yang suka menonton juga. Perusahaan film dewasa juga semakin banyak. Judul film juga bisa disebut atau del. Ini bisa memamerkan produk dan merek kami. Semakin baik penjualan film-film itu, semakin banyak orang akan tahu tentang merek dan produk kami. Akan ada lebih banyak orang yang tertarik dengan produk kita. Juga, Anda dapat membuat boneka seks skala 1:1 dari bintang AV yang Anda sewa untuk mendukung produk kami. Boneka seks skala 1:1 ini mencakup semua bagian tubuhnya. Kamu mengerti? Hah, bola mata Kameda Masao hampir keluar. Setiap bagian tubuh harus sama.
termasuk di sana. Ini pasti akan menjadi hit dengan orang-orang itu. Ini akan memuaskan semua fantasi mereka. Lalu haruskah kita memproduksi serial boneka seks bintang AV? Sekali lagi, Kameda Masao terinspirasi oleh apa yang dikatakan Feng Yu dan mulai memikirkan segala kemungkinan. Bab 324 keluar dari Asia, arahkan pandanganmu ke dunia. Kameda Masao dengan bersemangat mendiskusikan idenya dengan Feng Yu. Dia akan berkolaborasi dengan perusahaan film yang telah membeli kostumnya. Ada direktur baru di perusahaan itu yang suka menggunakan alat peraga di film-filmnya. Feng Yu tidak terlalu tertarik dengan detail ini, dan dia membiarkan Kameda Masao membuat semua keputusan. Dia membiarkan Kameda Masao memutuskan anggaran karena dia tidak tahu banyak tentang harga pasar industri ini. Kameda Masao masih merasa bahwa mereka memiliki terlalu sedikit toko retail di Jepang. Dia ingin menambah jumlah gerai retail mereka. Memiliki satu toko di satu provinsi saja tidak cukup. Beberapa daerah yang lebih besar seperti Tokyo atau Hokkaido membutuhkan setidaknya 3 atau bahkan 5 toko. Provinsi-provinsi padat penduduk itu juga akan membutuhkan setidaknya 2 toko. Itu berarti mereka perlu mendirikan lebih dari 30 toko baru. Setiap toko membutuhkan setidaknya 50.000 dolar Amerika Serikat untuk menyiapkannya. Meskipun harga properti di Jepang telah jatuh, harga sewa lokasi yang diinginkannya tidak turun. Hanya toko baru saja akan hampir 2 juta dolar Amerika Serikat. Pabrik masih perlu ekspansi dan menambah jumlah pekerja. Masih ada R&D untuk produk baru dan juga biaya pemasaran. Kameda Masao membuat perhitungan mental dan menemukan bahwa dia membutuhkan setidaknya 6 juta dolar Amerika Serikat. Dia perlu mendapatkan pinjaman. Dia yakin bahwa dia akan menangkap setidaknya 40% dari pangsa pasar Jepang dan menjadi pemimpin pasar. Setelah memberitahu Feng Yu semua rencananya, Kameda Masao memandang Feng Yu. Dia berharap Feng Yu akan setuju dengannya. Bahkan jika Feng Yu tidak menginvestasikan lebih banyak uang ke perusahaan ini, setidaknya Feng Yu dapat mengizinkannya untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Feng Yu mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek senilai 10 juta dolar Amerika Serikat. Dia menoleh ke Kameda Masao dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu picik. Apa yang bisa dia capai dengan sedikit uang itu? Jika Anda ingin melakukannya, Anda harus membuatnya besar. Nomor 1 di Jepang. Meski populasi Jepang tergolong tinggi, apakah bisa dibandingkan dengan AS atau Eropa? Kameda Masao seharusnya tidak mengarahkan pandangannya hanya pada satu area. Dia harus melihat lebih jauh dari Jepang. Misalnya, mengembangkan pasar Asia Tenggara. Mungkin tidak mudah menembus pasar China, tapi dia harus bisa masuk ke wilayah pesisir seperti Guangzhou atau Provinsi Tenggara. Tempat-tempat ini dekat dengan Taiwan dan Hong Kong. Perkembangan ekonomi mereka jauh lebih cepat dan orang-orang di sana bisa menerima hal-hal baru dengan mudah. Hong Kong, Macau, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, lebih maju seperti Jepang. Kameda Masao juga bisa mencoba memasuki tempat-tempat itu. Feng Yu menepuk pundak Kameda Masao. Kameda, jangan takut untuk bermimpi besar. Semakin besar impian Anda, semakin besar potensi yang akan Anda miliki. Anda tidak bisa hanya melihat Jepang. Ini tidak benar. Anda mungkin bukan perusahaan nomor 1 di Jepang untuk saat ini. Tapi sebenarnya jauh lebih mudah untuk menjadi perusahaan mainan seks nomor 1 di dunia. Kameda Masao sedang memikirkan apa yang baru saja dikatakan Feng Yu. Menjadi perusahaan nomor 1 di suatu negara lebih sulit daripada menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Teori macam apa ini? Kau tidak mengerti. Saya akan menjelaskan kepada Anda. Sekarang, pasar utama mainan seks dapat dibagi menjadi 3 wilayah. Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Tentu saja, Anda dapat memasuki pasar ini di masa depan. Kini, produk Six Sensei kami diterima dengan baik oleh orang Asia. Tapi pernahkah Anda memikirkan sisi AS dan Eropa? Pasar di sana mungkin belum berkembang. Mengapa tidak membiarkan perusahaan merancang beberapa produk yang sesuai dengan konsumen dari wilayah tersebut? Jika Anda dapat menangkap 30% pasar Eropa, 30% pasar AS, dan 30% pasar Asia, maka Anda akan merebut lebih dari 20% pasar dunia. Bukankah itu perusahaan nomor 1 di dunia? Kameda Masao mengedipkan matanya. Sepertinya apa yang dikatakan Feng Yu masuk akal. Lebih mudah untuk mendapatkan dari 0 ke 1 dibandingkan dengan dari 1 ke 2. Jika Anda menambahkan semua satu bersama-sama, Anda akan mendapatkan 3, dan 3 lebih besar dari 2. Sehat.
Apakah kamu mengerti sekarang? Saya ingin Anda mendirikan anak perusahaan di AS dan Eropa. Anda juga perlu mendirikan pabrik di sana. Jika Anda tidak punya cukup uang, Anda bisa mendapatkan pinjaman. Jika Anda memiliki masalah dalam mendapatkan pinjaman, beritahu saya. Saya dapat meningkatkan investasi saya. Lihatlah Aiwa. Hutangnya sangat berat dan ketika saya mengambil alih perusahaan, total hutangnya mencapai lebih dari 8 miliar yen. Tetapi, Heitaro Nakajima mengatakan kepada saya bahwa ketika semua pabrik mereka mulai beroperasi, ditambah dengan produk terbarunya, dia yakin bahwa dia akan mampu melunasi semua hutang dan masih memiliki sisa uang. Di Jepang, Aiwa masih bersaing dengan Sony. Namun di wilayah lain, pangsa pasar Aiwa sudah mengejar Sony. Penjualan Aiwa di Asia telah melampaui Sony. Tahun depan Aiwa akan menyalip Sony di wilayah lain. Aiwa akan menjadi perusahaan nomor satu untuk Walkman. Feng Yu menggunakan Aiwa sebagai contoh untuk membuktikan strateginya. Kameda Masao memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Feng Yu bersedia berinvestasi dan mempercayainya untuk menjalankan perusahaan. Dia adalah orang yang menganggur dan sekarang menjadi pemegang saham perusahaan ini. Ini semua karena Feng Yu mempercayainya dan terus memberinya bimbingan. Dia harus bekerja keras untuk mimpinya sendiri dan juga untuk mimpi Feng Yu. Jika Feng Yu tahu apa yang Kameda Masao pikirkan saat ini, dia akan berteriak di depan wajahnya. Mimpi saya bukanlah menjadi bos perusahaan mainan seks nomor satu di dunia. Bos, aku mengerti sekarang. Saya berjanji kepada Anda bahwa tahun depan, perusahaan kami di AS dan Eropa akan menghasilkan keuntungan. Dalam 3 tahun, perusahaan kami akan menempati lebih dari 30% pangsa pasar dunia. Saya telah memperhatikan bahwa majalah sangat populer di Hong Kong dan negara-negara barat. Saya akan menggunakan film di Jepang untuk mempromosikan produk kami, dan di daerah lain, saya akan beriklan di majalah tersebut. Feng Yu mengangguk. Kameda Masao adalah orang yang brilian. Tapi ini tidak cukup. Feng Yu masih memiliki ide bagus yang belum dia katakan pada Kameda Masao. Kameda, apakah kamu pernah menonton kontes kecantikan sebelumnya? Kameda Masao memandang Feng Yu dengan ekspresi sembelit. Bos, Anda ingin menyewa ratu kecantikan itu untuk mendukung produk kami. Feng Yu, apa yang kamu pikirkan? Jika Anda dapat mempekerjakan mereka tanpa menggunakan cara ilegal apapun, silakan. Tapi apakah menurut Anda itu mungkin? Saya memberitahu Anda bahwa kami juga dapat mengatur jenis kompetisi ini. Ini akan seperti audisi untuk aktris AV. Tapi mereka harus menggunakan produk kita dan memakai kostum kita. Tentu saja, Anda juga dapat menyelenggarakan pameran untuk memamerkan semua produk kami, dan pada saat yang sama Anda dapat mengundang pabrik lain untuk berpartisipasi. Efek ini akan lebih baik. Hal ini seperti apa yang Anda katakan. Mainan seks tidak ilegal, dan tidak ada yang perlu dipermalukan. Kami membantu orang untuk mengatasi stres mereka dan membantu kekasih dengan hubungan mereka. Apakah kamu mengerti? Erem, mengadakan pameran mainan seks. Kameda Masao belum pernah mendengar ada orang yang melakukan ini, tetapi tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa pameran semacam ini tidak diizinkan. Feng Yu ingin dia mengatur pertunjukan besar dan mengundang pabrik, media, dan pengunjung lain. Ini tidak hanya dapat memamerkan produk mereka dan juga meningkatkan penjualan. Bos, saya mengerti. Yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Kameda Masao telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus mencapai apa yang dia janjikan kepada Feng Yu jauh lebih awal dari apa yang dia katakan barusan. Dia harus membiarkan Six Sensei menjadi perusahaan mainan seks nomor dunia. Oh benar, ketika Feng Yu sedang melihat katalog produk mereka barusan, dia sepertinya sedikit. Seperti dia ingin menguji produk itu sendiri. Haruskah dia meminta Yoshiko untuk tinggal kembali setelah makan malam? Bab 325 Tujuan 10 miliar yen. Feng Yu sedang menikmati masakan tradisional Jepang. Ini adalah masakan Jepang paling tradisional yang pernah dia makan. Dari bahan-bahan hingga koki, termasuk lokasi semuanya Jepang. Ini tidak seperti restoran Jepang di Cina. Tapi Feng Yu bertanya-tanya mengapa semua hidangan yang dipesan Kameda Masao semuanya adalah hidangan afrodisia. Bos, aku masih harus kembali ke kantor. Yoshiko akan mengirimmu ke kamarmu. Dia bisa berbicara bahasa Mandarin. Anda banyak berkeringat dan Anda harus mandi. Yoshiko bisa membantumu. Brengsek. Apa yang dimaksud Kameda Masao dengan itu? Feng Yu berbalik dan melihat Yoshiko yang tersipu dengan kepala tertunduk. Dia membutuhkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya.
Presiden Kameda telah menjanjikan sejumlah uang padanya. Terlebih lagi, bos dari China ini cukup tampan dan tidak terlihat kasar. Kameda, bawa dia bersamamu. Menurutmu aku ini orang seperti apa? Saya tidak ingin melihat Anda melakukan hal-hal seperti itu lagi. Besok saya akan bertemu Heitaro Nakajima, Anda tidak perlu berada di sekitar. Feng Yu berkata dengan marah. Kameda Masao segera membungkuk sampai kepalanya hampir menyentuh lantai. Dia tidak pernah berharap bahwa pengaturannya akan menimbulkan kemarahan Feng Yu. Dia buru-buru melambai ke Yoshiko untuk meninggalkan ruangan, dan dia meminta maaf dan membungkuk lagi sebelum pergi. Yoshiko memiliki kaki yang tebal, dan Feng Yu tidak tertarik. Apalagi dia sudah punya pacar di China. Yoshiko pasti pernah melakukan ini sebelumnya, dan Feng Yu tidak bisa menerimanya. Kameda Masao dan Yoshiko meninggalkan restoran dengan kecewa. Feng Yu juga kecewa. Mengapa Kameda Masao tidak mengatur gadis SMA? Jika itu adalah gadis yang lebih muda, dia mungkin mempertimbangkan. Keesokan harinya, Feng Yu membuka pintu kamar hotelnya dan melihat Heitaro Nakajima berdiri di luar. Feng Yu tidak yakin berapa lama Heitaro Nakajima berdiri di sana karena dia tidak mengetuk pintu. Selamat pagi Tuan Feng. Pagi. Ayo kita sarapan bersama. Heitaro Nakajima sedang menunggu undangan Feng Yu. Saat sarapan, Heitaro Nakajima dengan bersemangat melaporkan kepada Feng Yu tentang kinerja perusahaan baru-baru ini. Kantor di Taiwan, Malaysia dan Arab Saudi akan mulai beroperasi sebelum akhir tahun. Pabrik baru di Malaysia dan Jepang juga akan mulai berproduksi sekitar Desember. Perluasan pabrik cabang Inggris juga akan diselesaikan selama periode tersebut. Tahun depan, produksi global Aiwa akan meningkat lebih dari 5 kali lipat. Ini masih setelah perselisihan dengan Sony. Jika Aiwa masih bisa meminjam pabrik Sony, produksinya akan lebih dari 10 kali lipat. Ini sudah cukup. Anak perusahaan dan pabrik di Panamas dapat didirikan lebih awal dari yang direncanakan. Yang paling awal adalah tahun depan, dan yang terbaru adalah tahun berikutnya, dan produksi Aiwa akan terus meningkat. Semakin banyak konsumen yang tahu tentang merek Aiwa, penjualan Walkman mereka juga meningkat. Walkman Aiwa pun sudah terjual lebih mahal dari Sony. Di masa lalu, Sony, sebagai merek internasional, dan tidak memiliki pesaing utama lainnya, mampu menetapkan harga produk mereka dengan harga tinggi dan menikmati keuntungan yang tinggi. Selama waktu itu, Sony dan Aiwa masih dalam aliansi. Sony menyasar segmen high-end, sedangkan Aiwa membidik segmen mid to low-end. Sekarang itu sebaliknya. Aiwa telah mengambil alih segmen kelas atas dan Sony hanya dapat menargetkan pasar kelas menengah ke bawah. Ini bukan Heitaro Nakajima yang membual. Ini adalah fakta. Ketika Heitaro Nakajima menyebutkan ini, dia terlihat bangga. Feng Yu merasa ini bukan pertanda baik. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Selanjutnya, Sony belum kalah. Sony masih memiliki lebih banyak pangsa pasar daripada Aiwa di Walkman. Sony masih menjual lebih banyak Walkman daripada Aiwa. Keuntungan dan kesadaran merek mereka bahkan lebih tinggi dari Aiwa. Heitaro Nakajima tidak menerima kekalahan dari Sony, dan dia memikirkan cara untuk menang. Dia ingin menjadi pemimpin pasar untuk Walkman. Dia ingin berada di depan Sony. Tidak ada yang bisa meragukan kemampuan Departemen R&D Sony. Meskipun Aiwa saat ini memimpin Sony dengan teknologi B, Sony akan dapat mengejar ketinggalan dengan cepat. Presiden Heitaro, jangan lupa bahwa skala Sony beberapa ratus kali lebih besar dari Aiwa. Anda benar-benar berpikir bahwa Sony akan menyerah begitu saja. Untuk saat ini, kami telah menang di Asia. Tapi kami masih kalah dari Sony di wilayah lain. Penjualan kami mungkin bagus di negara-negara barat, tetapi bagaimana dengan total penjualan? Produksi kami hanya bisa mengejar Sony tahun depan. Ketika pasar meningkat, apakah Sony akan berhenti meningkatkan produksinya? Jangan lupa bahwa pabrik Sony berlokasi di seluruh dunia. Senyum bangga di wajah Heitaro Nakajima menghilang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Heitaro Nakajima bangga dengan hasilnya, tetapi dia masih belum mencapai titik menjadi sombong. Heitaro Nakajima hanya ingin memberitahu Feng Yu kabar baik untuk membuatnya bahagia. Dalam hatinya, dia tidak pernah memandang rendah Sony. Sony akan tetap menjadi musuh nomor satu. Itu karena Aiwa dimiliki oleh Sony sebelumnya, dan telah beraliansi. Heitaro Nakajima mengerti tentang Sony lebih dari Feng Yu. Dia tahu betapa kuatnya Sony.
Meskipun Sony telah menghabiskan banyak uang tahun lalu dan membuat kerugian tahun ini, Sony masih menjadi pemimpin industri elektronik dengan dukungan keuangan yang kuat dan kekuatan teknologi. Heitaro Nakajima juga tidak membiarkan Aiwa menghentikan R&D produk dan teknologi barunya. Dia telah menggunakan saran Feng Yu untuk menghapus beberapa fungsi yang tidak berguna dan berfokus pada kualitas suara. Feng Yu ingin semua konsumen mengingat Walkman Aiwa sebagai desain yang indah dan suara berkualitas tinggi. Produk terbaru mereka telah memasukkan layar LCD kecil ke dalam Walkman. Hal ini dapat menunjukkan masa pakai baterai. Model ini sangat populer di pasar, dan Heitaro Nakajima ingin melanjutkan ke arah ini. Tentu saja, Walkman mereka akan berukuran kecil seperti yang disarankan oleh Feng Yu. Feng Yu dengan jelas mengingat bahwa Sony terus mengurangi ukuran Walkman mereka di kehidupan sebelumnya. Mereka bahkan memperkenalkan seri Walkman ramping yang diterima dengan baik oleh konsumen. Tapi sekarang, Sony tidak bisa lagi memulai tren ini. Sony hanya akan menjadi pengikut di belakang Aiwa. Bapak, Feng, saya akan mencatat ini. Saya tidak akan membiarkan Sony memiliki kesempatan. Saya akan menunjukkan sampel produk baru kami nanti. Anda dapat membantu memutuskan dan melihat model mana yang lebih cocok untuk pasar. Sebenarnya, Heitaro Nakajima sudah memutuskan dalam hatinya. Tapi dia mengatakan ini kepada Feng Yu untuk membuatnya bahagia dan juga ingin mendengar pendapat Feng Yu. Heitaro Nakajima sangat terkesan dengan pandangan ke depan Feng Yu. Feng Yu melihat sampel Walkman, dan itu semua adalah Walkman klasik Aiwa di kehidupan sebelumnya. Model-model ini diterima dengan baik oleh pasar dan telah membawa banyak keuntungan bagi Aiwa. Model-model ini semuanya dikerjakan dengan baik. Apakah Anda berniat untuk memperkenalkan semua model ini ke pasar? Saya hanya akan membuat saran kecil. Anda harus terus mengembangkan earphone yang lebih baik dan teknologi Anda harus yang paling maju di dunia. Anda juga dapat menambah variasi warna model ini. Hal ini akan membuat konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Sisanya, lakukan apa yang Anda anggap cocok. Saya percaya kamu. Di dunia Walkman, Anda adalah yang terbaik. Heitaro Nakajima gemetar karena kegembiraan setelah mendengar kata-kata Feng Ye. Yakinlah Tuan Feng. Target untuk perusahaan kami tahun depan adalah 10 miliar yen. Bab 326 AWIA, Master Teknologi Inti. Dengan persentase laba Aiwa saat ini, itu berarti Aiwa harus mencapai penjualan lebih dari 100 miliar yen untuk mencapai tujuan laba 10 miliar yen. Itu berarti Aiwa perlu menjual setidaknya beberapa ratus juta unit Walkman. Oh, bagaimana Anda mendapatkan nomor ini? Feng Yu penasaran. Heitaro Nakajima mengatakan bahwa dia akan dapat menjual semua Walkman yang akan diproduksi tahun depan. Mungkin, dalam keadaan normal akan lebih baik jika produksinya sedikit lebih tinggi dari penjualan mereka. Output tidak bisa lebih tinggi dari permintaan atau akan ada pemborosan. Jika output lebih rendah dari permintaan pasar, maka mereka perlu meningkatkan produksi mereka untuk mencegah pesaing mereka mendapatkan lebih banyak pangsa pasar. Jika penawaran sama dengan permintaan, itu berarti pasar tidak memiliki ruang lagi untuk berkembang. Ini tidak mungkin. Saya akan melakukan kampanye pemasaran global. Saya akan mempekerjakan selebriti untuk mendukung. Lalu siapa yang akan kamu pekerjakan? Produk kami menyasar pasar yang lebih mudah. Apakah Anda mencari penyanyi idola itu? Feng Yu mengerutkan kening. Ini bukan pertanda baik. Bagaimana Aiwa dapat memenangkan Sony dalam hal mendapatkan penyanyi untuk dukungan produk? Sony akan mendapatkan mega superstar untuk menjadi juru bicara produk mereka. Superstar itu adalah Michael Jackson. Michael Jackson memiliki kontrak dengan rekaman CBS dan rekaman CBS dibeli oleh Sony. Whitney Houston. Orang-orang saya telah berbicara dengannya sebelumnya, dan dia tampaknya tertarik. Tapi bayarannya cukup tinggi. Ini akan sangat meningkatkan biaya kami. Namun, dia adalah penyanyi wanita paling populer saat ini. Feng Yu menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak mau mengakuinya, dia berkulit hitam. Dia mungkin sangat populer di AS dan negara-negara Afrika. Tapi di Asia dan Eropa orang mungkin masih menyukai lagu-lagunya. Tapi mereka tidak akan tertarik dengan penampilannya. Madonna, dia akan lebih mahal. Heitaro Nakajima merasa bahwa apa yang dikatakan Feng Yu masuk akal. Dia telah mengabaikan warna kulit. Feng Yu menggelengkan kepalanya lagi, kami tidak membutuhkan selebriti untuk berakting dalam iklan kami. Kita hanya perlu menggunakan lagu-lagu mereka yang paling populer. Atau kita juga bisa menyewa seseorang untuk menulis jingle untuk kita. Mungkin jingle 10 detik.
Kami dapat menggunakan beberapa model tampan untuk iklan kami. Model, tidak masalah. Tapi jingle 10 detik yang Anda sebutkan terlalu pendek. Bagaimana Anda bisa menampilkan merek kami? Heitaro Nakajima mengerutkan kening. Tagline merek Venue berpikir keras tentang ini dan dia meminjam tagline iklan yang sangat populer dari kehidupan masa lalunya. Mengapa tidak menggunakan AWIA, Master of Core Technologies, sebagai tagline merek kami? AWIA, Master Teknologi Inti. Mata Heitaro Nakajima hampir keluar. Tagline merek ini luar biasa. Dengan cara ini, konsumen akan mendapatkan kesan bahwa Aiwa memproduksi Walkman terbaik di dunia. Bagus, Walkman Aiwa lebih baik daripada Walkman Sony sekarang. Dengan cara ini, mereka dapat menunjukkan kemampuan Aiwa dan pada saat yang sama, meremehkan pesaing mereka. Tuan Feng sangat brilian. Dengan tagline merek ini, penjualan Aiwa akan semakin meningkat. Bapak Feng, aku tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan menyewa artis suara profesional untuk mengucapkan tagline ini. Dengan cara ini, itu akan terdengar lebih baik. Untuk musiknya, kita hanya bisa menggunakan bagian dari lagu-lagu populer tersebut. Dengan cara ini, biayanya akan lebih rendah dan tetap memiliki efek iklan. Heitaro Nakajima memiliki arah baru sekarang. Dengan tagline ini, tidak masalah lagu apa yang mereka gunakan. Sekarang dia hanya perlu menemukan dua model dengan citra yang sangat baik dan membiarkan mereka menari sambil mendengarkan musik di Walkman Aiwa. Feng Yu mengangguk, oke. Anda dapat memutuskan semua detail itu. Tagline ini bukan hanya pesan iklan kami. Itu juga yang saya inginkan dari Aiwa. Kita harus menguasai semua teknologi inti dan harus selalu menjadi pelopor dalam industri ini. Sekarang Anda sudah menggunakan semua teknologi baru, tetapi tahukah Anda jika Sony telah menggunakan semua teknologi terbaru dalam produk mereka? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Sony selalu menggunakan teknologi terbaik kedua pada produk terbaru mereka. Itu karena teknologi terbaik kedua mereka akan cukup untuk mengalahkan semua pesaing mereka. Bahkan jika pesaing mereka memperkenalkan produk yang lebih baik, Sony selalu dapat bereaksi. Sony tidak akan pernah memperkenalkan beberapa teknologi yang akan membunuh semua pesaing mereka. Sony harus membayar denda yang tinggi untuk menciptakan monopoli. Sony yang tidak berguna didorong ke sudut, mereka tidak akan pernah menggunakan teknologi terbaru mereka. Aku tahu tentang ini. Staf Departemen R&D kami setara dengan Sony. Kami telah menetapkan beberapa arahan penelitian dan jika berhasil earphone, speaker, dan pemutar kami akan ditingkatkan. Kami juga mencoba membuat Walkman kami lebih kecil. Kita harus bisa menyelesaikan semua penelitian ini dalam waktu 1 tahun. Tahun depan, Walkman kami akan lebih ringan dan lebih kecil. Alangkah baiknya kalau bisa menghasilkan sebuah serial, misalnya yang kualitas suaranya lebih bagus, bisa diberi nama Super Original Audio Series. Mereka yang memiliki desain eksterior lebih bagus, Anda dapat memproduksinya dalam lebih banyak warna dan menyebutnya sebagai seri Rainbow. Di masa depan, saat kami memperkenalkan Walkman yang lebih kecil, kami dapat menyebutnya sebagai seri Ultra Slim. Dengan cara ini, konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan dan juga dapat menunjukkan kemampuan Aiwa. Feng Yu menggunakan semua taktik Sony dari kehidupan sebelumnya. Ketika Sony memikirkan strategi ini, sudah terlambat. Sekarang, mereka berperang dengan Sony di industri Walkman, tetapi sound engineer Aiwa lebih mampu daripada membuat Walkman. Feng Yu ingin Aiwa mulai meneliti pemutar CD. Dia ingin merambah pasar Sony. Presiden Norio, bos Aiwa China, telah datang ke Tokyo. Apakah mereka merencanakan sesuatu? Norio Ohga melambaikan tangannya, abaikan saja dia. Kami Sony. Kami adalah perusahaan elektronik terbaik di dunia. Selama produk kami lebih baik dari mereka, dan dengan kekuatan kami dalam pemasaran dan saluran penjualan kami, Aiwa tidak akan cocok untuk kami. Bagaimana perkembangan peningkatan kualitas suara? Jika kita menggunakan teknologi BIC, kita bisa mendapatkan kualitas suara yang sama dengan Aiwa. Aku tidak ingin sama dengan mereka. Saya ingin menjadi lebih baik dari mereka. Juga, luncurkan earphone baru kami ke pasar. Kita harus berpegang pada pasar. 2 pabrik baru Aiwa akan mulai beroperasi tahun depan. Produksi mereka akan meningkat beberapa kali lipat dan kita tidak bisa membiarkan mereka merebut posisi pemimpin pasar dari kita. Anda harus lebih fokus pada pasar Asia. Asia adalah rumah bagi Sony. Tapi tanah air mereka diambil alih oleh Aiwa. Di pasar Eropa dan AS, Sony masih memimpin, tetapi juga memiliki lebih banyak produk. Ini tidak berarti bahwa produk mereka populer.
Aiwa telah melampaui Sony dalam hal penjualan untuk Jepang, China, Taiwan, Malaysia, Singapura, Del. Ini adalah penghinaan bagi Sony. Aiwa ingin menjadi besar. Hanya itu yang diabaikan Sony. Jika kita serius, tidak ada yang tidak bisa diraih. Kita sudah menang melawan Amerika, bagaimana kita bisa kalah dari Cina? Kali ini kami akan mempekerjakan Michael Jackson untuk mendukung produk kami. Kita lihat saja siapa yang akan menjadi pemenang tahun depan. Bab 327 teman, kamu harus berani. Feng Yu puas dengan perjalanan Jepang ini. Heitaro Nakajima dan Kameda Masao sama-sama orang yang berbakat. Mereka jauh lebih baik dalam manajemen daripada Feng Yu. Mereka pandai mengelola operasi perusahaan, dan perusahaan harus tumbuh lebih baik dari yang diharapkan. Feng Yu juga melihat ke dalam perusahaan Jepang. Dia ingin mencari perusahaan-perusahaan yang sedang bermasalah sekarang tetapi akan berkinerja baik di masa depan. Dia ingin berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini. Tapi dia terlambat. Perusahaan-perusahaan itu sudah diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tidak ada perusahaan yang layak untuk diinvestasikan oleh Feng Yu. Pada akhirnya, Feng Yu hanya bisa meminta Heitaro Nakajima untuk merekrut beberapa insinyur dari fasilitas penelitian yang ditutup. Aiwa harus memiliki pasokan talenta yang konstan. Perjalanan Jepang ini berlangsung kurang dari seminggu. Visa Feng Yu juga sudah habis masa berlakunya dan dia melakukan perjalanan kembali ke Beijing. Tentu saja, ada sesuatu yang penting. Itu adalah upacara pelatihan militer. Feng Yu muncul dalam pelatihan militer selama beberapa hari terakhir. Dia bergabung dengan latihan, tetapi itu semua pelatihan yang mudah, seperti berbaris. Feng Yu bisa dengan cepat menyusul teman-teman sekelasnya yang lain. Pelatihan militer telah berakhir, dan itu adalah hari libur. Land Rover modifikasi Feng Yu juga dikirim ke Beijing. Dealer Beijing membantu Feng Yu mendapatkan plat nomor Beijing. Musim dingin akan segera tiba, dan Feng Yu tidak ingin mengendarai sepeda motor selama musim dingin. Feng Yu berkendara ke Universitas Pengajaran Beijing dengan Land Rover-nya. 1 bulan terakhir apartemen baru Feng Yu sudah siap. Ini adalah apartemen yang baru saja direnovasi, dan Feng Yu hanya perlu mendapatkan beberapa perabotan, peralatan rumah tangga, dan beberapa lukisan sederhana. Tian Lei itu kompeten. Dia benar-benar membantu Feng Yu menemukan beberapa apartemen untuk dijual keesokan harinya. Feng Yu menawarkan harga tinggi untuk apartemen itu, dan pemiliknya setuju untuk segera menjualnya. Itu adalah apartemen 2 kamar tidur, sekitar 200 meter persegi. Tapi bagi Feng Yu, itu sudah cukup. Kampus universitas sekarang tidak seketat tahun-tahun mendatang. Feng Yu bisa mengemudi langsung ke universitas dan penjaga itu bahkan tidak menghentikannya. Di era ini, hanya orang kaya atau para pemimpin yang mampu mengemudi dan para penjaga tidak berani menyinggung orang-orang ini. Feng Yu sampai di asrama Lina dan melihat seorang pria berkacamata berseragam sekolah berdiri di sana. Dia sedang melihat seorang gadis dan dia tampak seperti dia ingin mendekati tetapi terlalu malu. Gadis itu memegang buku untuk menutupi wajahnya dan dia mengintip pria itu. Keduanya berjauhan, saling memandang. Mereka bahkan tidak berani duduk bersebelahan. Cek-cek, di era ini, meskipun ada tren kebebasan, sebagian besar orang masih konservatif dalam hal hubungan. Jika Anda menghentikan seorang gadis di jalanan dan menawarkan untuk mengirimnya pulang, Anda akan dicap sebagai penjahat dan polisi akan menangkap Anda. Terlihat jelas bahwa pria dan wanita itu saling tertarik, tetapi mereka terlalu malu untuk saling mendekati. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum Lina turun. Biarkan aku menjadi mak comblang hari ini. Feng Yu memarkir mobilnya di samping dan berjalan ke pria itu. Saudaraku, kamu menyukai gadis itu? Ah, tidak. Aku hanya lewat, ucap pria berkacamata itu. Aksennya terdengar seperti dia berasal dari Jiangqi. Lewat, mengapa Anda masih berdiri di sini begitu lama jika Anda lewat? Bahkan seekor kura-kura pun bisa berjalan lebih cepat darimu. Sobat, sebagai seorang pria kamu harus berani. Anda melihat gadis berambut pendek itu. Kau tahu dia dari kelas mana? Apakah Anda tahu di mana kampung halamannya? Anda tahu jam berapa dia biasanya menyelesaikan kelasnya? Anda tidak tahu. Pergi dan tanyakan. Jika kamu menyukainya, bagaimana kamu bisa begitu pemalu? Bertanya. Saya tidak berpikir saya bisa. Saya takut, ucap pria berkacamata itu. Brengsek, lihat kamu. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan kehilangan kesempatan. Anda hanya bisa mencari perjodohan di masa depan.
Di era ini, Anda dapat melamar tugas pekerjaan yang sama bersama-sama, dan unit masa depan dapat melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi permintaan ini. Selanjutnya, mereka semua akan menjadi guru di masa depan. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk bekerja di sekolah yang sama. Kakak, kamu terlalu tidak berguna. Apakah gadis itu dari selatan atau utara? Feng Yu menghela nafas dan bertanya. Kamu, mengapa kamu bertanya tentang ini? Pria itu menatap Feng Yu dengan waspada. Apa? Anda pikir saya tertarik pada gadis itu? Meskipun gadis itu tidak jelek, dia tidak bisa dianggap cantik. Lina jauh lebih cantik darinya. Feng Yu tiba-tiba teringat pepatah dari kehidupan sebelumnya. Apa itu cinta? Itu adalah dua orang yang tampak seperti monyet tetapi masih khawatir seseorang akan merebut pihak lain. Aku juga sedang menunggu seorang gadis. Saya tidak akan bersaing dengan Anda. Katakan saja dari mana dia berasal, dan aku bisa mengajarimu beberapa trik untuk memenangkan hatinya. Feng Yu tahu bahwa pria ini tidak perlu melakukan apapun, dan dia bisa memenangkan hati gadis itu. Pria ini hanya perlu mendekati gadis itu, dan dia akan setuju. Tapi pria berkacamata ini terlalu pemalu. Dia bahkan tidak berani berjalan dan berbicara dengan gadis itu. Di era saat ini, tidak ada gadis yang akan mengambil langkah pertama. Dia sama denganku. Kami dari Hangzhou. Kami telah bertemu selama pertemuan sekolah di Hangzhou. Brengsek. Anda berdua berasal dari kampung halaman yang sama, dan Anda masih tidak berani berbicara dengannya. Sudah kubilang, cewek suka cowok yang simpel dan lugas. Sekarang Anda hanya berjalan, dan dia pasti akan meletakkan bukunya dan melihat Anda. Anda hanya mengatakan langsung padanya bahwa Anda menyukainya dan ingin berkencan dengannya. Dia tidak akan menolakmu. Jika Anda ragu lebih jauh, seseorang akan memenangkan hatinya, dan Anda akan menangis di sudut. Betulkah? Tapi aku tidak berani berbicara dengannya. Feng Yu kesal dengan pria pemalu ini. Lina, biarkan aku membawamu keluar untuk menonton film. Ini adalah film Hong Kong yang dibintangi oleh Zhou Yufat. Aku bahkan sudah membeli tiketnya. Feng Yu berbalik. Sial, di sini saya mengajari pria ini cara merayu gadis dan seseorang mengejar pacar saya. Siapa pria menyebalkan itu? Maaf, saya tidak bebas. Lina menatap pria itu dengan jijik. Sejak awal pelatihan militer mereka, pria ini telah melecehkannya. Dia telah menolaknya beberapa kali, tetapi dia masih tidak menyerah. Feng Yu menepuk punggung pria berkacamata itu dan berkata, hati-hati. Beginilah caramu merayu seorang gadis. Feng Yu meluruskan kemejanya dan berjalan ke Ina. Hei cantik, apa kamu sendirian? Saya tahu ada cincin skating yang baru dibuka di dekatnya. Bisakah saya membawa Anda ke sana untuk bermain skate? Lina melihat Feng Yu, dan dia langsung tersenyum, seluncur es. Itu hebat. Siapa kamu? Lina, seluncur es terlalu berbahaya. Jika Anda ingin bermain, saya tahu ada salon biliar. Kita bisa bermain biliar. Biliar adalah olahraga kelas atas yang dimainkan oleh para bangsawan. Pria menjengkelkan itu menoleh ke Feng Yu dan berkata dengan lembut, seekor katak yang bernafsu mengejar daging angsa. Ayah saya adalah kepala departemen di Departemen Pendidikan Kota. Lina dan aku sama-sama angsa. Kita ditakdirkan untuk satu sama lain. Brengsek, seorang kepala departemen. Di Beijing, jika seseorang menjatuhkan batu dari langit dan mengenai 7 orang, 6 dari mereka akan lebih tinggi dari kepala departemen. Feng Yu memandang pria yang memuakkan ini dan berkata dengan muram, jika kamu ingin menjadi binatang, jangan menyeret orang lain bersamamu. Juga, apakah Anda menggunakan parfum? Bau. Seorang kepala departemen adalah pejabat tinggi. Gadis, akankah kita pergi? Feng Yu memegang tangan Lina dan berjalan pergi. Orang itu terkejut. Lina suka cowok langsung. Mereka sudah berpegangan tangan. Sial, seharusnya aku segera memegang tangannya. Pria berkacamata itu melihat ke belakang Feng Yu dan Lina. Dia berjuang di dalam hatinya. Dia melihat gadis di kejauhan, dan dia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan. Dia sedang berjalan menuju gadis impiannya. Bab 328 membawanya pulang. Pria berkacamata itu tidak menyadarinya, tapi pria yang menjengkelkan itu mendengar aksen Feng Yu mirip dengan Lina. Apa mereka berdua sudah saling mengenal? Ketika dia melihat Feng Yu membuka pintu mobil untuk Lina, semua rencananya langsung hilang. Ini adalah mobil, dan itu adalah mobil impor. Keluarga orang ini tidak sederhana. Jika dia menggunakan beberapa cara curang untuk mendapatkan Lina, dia mungkin harus menghadapi balas dendam orang itu. Lupakan. Masih banyak gadis cantik di universitas.
Ayahnya adalah seorang kepala departemen di Departemen Pendidikan, dan dia dapat mengatur pekerjaan di Beijing setelah lulus. Dia tahu bahwa banyak gadis akan tertarik. Beberapa tahun lalu, semua lulusan dari sekolah top Beijing menjadi sasaran berbagai instansi pemerintah. Bahkan lulusan dari Beijing Teaching University diterima dengan baik oleh pemerintah. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak lulusan dan pemerintah memotong biaya tunjangan, lulusan ini tidak lagi populer. Bahkan ada desas-desus bahwa dalam beberapa tahun lagi, lulusan ini tidak lagi ditugaskan untuk pekerjaan. Lulusan Universitas Pengajaran Beijing tahun ini tidak bisa lagi tinggal di Beijing karena ada cukup guru. Mereka akan dipulangkan ke kampung halamannya. Dia berpikir bahwa Lina berasal dari wilayah timur laut dan akan menantikan untuk tinggal di Beijing. Dia akan tertarik padanya. Tapi Lina bersikap dingin padanya. Sekarang, dia tahu bahwa pasti orang inilah alasan Lina memperlakukannya seperti ini. Sebelum Feng Yu memasuki mobilnya, dia melihat pria berkacamata itu dengan agresif meraih tangan gadis itu dan kemudian mencoba memeluknya. Gadis itu menamparnya dan lari. Sial, aku hanya menyuruhmu untuk mendekati gadis itu. Mengapa Anda meraih tangannya dan Anda masih mencoba untuk memeluknya? Anda harus menjadi orang bodoh. Feng Yu segera menaiki Land Rover-nya dan pergi. Sepertinya dia telah gagal sebagai mak comblang. Mau kemana kau membawaku? Apakah kita benar-benar akan bermain ice skating? Lina melihat keluar jendela. Meskipun dia berada di Beijing, dia tidak pernah berkeliaran. Libur nasional adalah 3 hari. Kemana kamu mau pergi? Cuaca hari ini baik-baik saja. Bagaimana kalau kita mengunjungi tembok besar China? Feng Yu tahu bahwa Lina ingin mengunjungi tembok besar. Betulkah? Saya masih belum mengunjungi tembok besar. Lina sangat bersemangat. Dia hanya melihat tembok besar di TV dan buku. Dia akhirnya bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Libur hari nasional tidak sepanjang tahun-tahun mendatang, tetapi masih libur 3 hari. Banyak orang dari provinsi sekitarnya akan datang ke Beijing untuk liburan. Tembok besar adalah daya tarik utama di Beijing. Ketika Feng Yu dan Lina tiba di tembok besar di Badaling, bagian tembok besar yang paling terkenal, ada banyak turis. Banyak dari turis ini terengah-engah setelah memanjat bagian kecil tembok besar. Sebagian besar dari mereka duduk di anak tangga untuk beristirahat, masih ada beberapa orang yang membawa kursi berkemah sendiri. Jangan bergerak, pemandangan ini indah. Biarkan aku memotretmu. Feng Yu mengeluarkan kameranya. Sayang sekali belum ada kamera digital. Mereka tidak akan tahu bagaimana hasil foto itu. Tapi itu tidak masalah. Feng Yu telah membawa banyak gulungan film. Dia hanya perlu berhati-hati agar film tidak terekspos dengan mengeluarkannya dari kamera. Kamera Feng Yu dianggap sebagai kamera yang lebih canggih. Dia tidak perlu memutar film sendiri, dan kamera bahkan memiliki flash. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Lina kehabisan napas. Feng Yu membungkuk di depan Lina dan menepuk pundaknya. Ayo, aku akan menggendongmu. Tidak banyak orang di depan. Kita harus mengunjungi lebih banyak menara suar di depan. Pemandangan di sana harus bagus. Kita bisa mengambil lebih banyak foto di sana. Lina tersipu saat dia naik ke punggung Feng Yu. Feng Yu menggunakan tangannya sebagai penopang Lina, dan dia bisa merasakan kelembutan Lina di punggungnya. Dia perlahan berjalan ke depan dan memperkenalkan sejarah di balik tembok besar. Dia telah melakukan pekerjaan rumahnya sehari sebelumnya di perpustakaan. Sepasang kekasih sedang beristirahat di tangga tembok besar, dan gadis itu mencubit pacarnya. Lihat mereka menggendong pacarnya saat memanjat tembok besar, dan pria itu bahkan tidak terlihat lelah. Lihat saja dirimu sendiri. Orang itu terlihat tak berdaya. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa gadis itu sepertinya memiliki berat paling banyak 45 kg dan berat Anda lebih dari 60 kg? Kami hampir memiliki berat yang sama. Kau pikir aku bisa menggendongmu? Lina takut Feng Yu akan lelah menggendongnya dan turun. Mereka berdua memanjat tembok besar untuk beberapa saat lagi dan menyelesaikan satu roll film sebelum kembali. Dalam perjalanan kembali, Feng Yu melihat pasangan itu lagi. Pacar itu menggendong pacarnya di punggungnya. Salah satu tangannya memegang pagar dan kakinya gemetar. Pacar itu melihat Feng Yu dan matanya terbakar amarah. Penderitaanku adalah semua karenamu. Kami berada di sini untuk liburan, dan sekarang saya menderita. Di kaki tembok besar, Feng Yu dan Lina makan mie. Feng Yu merasa rasanya begitu-begitu. Itu tidak sebagus kios-kios jalanan itu. Tapi dia masih menghabiskan 2 mangkuk. Kok makannya banyak banget sih?
Apakah kamu melewatkan sarapan? Lina memberikan sapu tangannya kepada Feng Yu agar dia menyeka mulutnya. Makanan di sekolah menyebalkan. Mengapa kamu tidak menyiapkan makan malam untukku malam ini? Kembali ke rumahmu. Lina tersipu. Aku masih belum makan apapun yang kamu buat. Anda terus mengatakan bahwa Anda bisa memasak. Apakah kamu benar-benar tahu cara memasak? Feng Yu melanjutkan. Aku bisa memasak dengan sangat baik. Ayo pergi dan dapatkan bahan-bahannya. Aku akan membiarkanmu mencoba masakanku. Bagus. Nanti kita ke pasar. Aku akan menertawakanmu jika masakanmu tidak enak. Lina mulai menyesal setelah dia mengatakan itu. Mengapa dia setuju untuk pergi ke apartemen Feng Yu? Apakah dia akan menciumnya lagi? Setelah mendapatkan bahan-bahannya, mereka melanjutkan ke apartemen Feng Yu. Itu di lantai 3. Ini adalah gedung baru, dan ada lift yang terpasang. Feng Yu berjalan di depan, dan Lina mengikuti di belakang. Di sini, lihat, bagaimana menurutmu? Ini baru saja direnovasi. Ini akan menjadi rumah kita. Apakah kamu menyukainya? Lina tersipu dan memutar matanya. Apa rumah kita? Apartemen ini indah. Apakah itu mahal? Biayanya tidak banyak. Ada Jian Lebao di lemari es. Kamu istirahat dulu. Saya akan mencuci sayuran terlebih dahulu. Feng Yu sangat bersemangat. Ini adalah langkah pertama dari rencananya. Lina ada di apartemennya. Bab 329. Ayo menonton film. Lina mendorong Feng Yu keluar dari dapur. Sebaiknya kamu keluar dulu. Lihat, Anda telah membuat kekacauan. Pergi keluar dan menonton TV. Feng Yu sedang menunggunya untuk mengatakan ini. Dia berjalan keluar dari dapur dan mulai menata meja. Dia juga membuka sebotol anggur merah. Setengah jam kemudian, Feng Yu melihat keempat piring di atas meja. Daging babi rebus, tomat goreng dan kentang, paprika hijau dengan parutan kentang, ikan asam manis. Ini semua adalah favoritnya. Pergi dan cuci tanganmu. Lina mendorong Feng Yu. Untuk merayakanmu memasak untukku pertama kali, mari kita bersulang. Feng Yu berusaha keras memikirkan alasan. Tapi aku tidak minum, kata Lina. Itu tidak masalah. Saya telah menambahkan beberapa minuman ringan di dalamnya. Kandungan alkoholnya lebih rendah dari bir. Cobalah. Feng Yu menambahkan beberapa minuman ringan ke dalam gelas anggur merah yang setengah terisi. Lina menyesapnya, dan rasanya enak. Bagaimana itu? Rasanya enak. Ayo, mari kita bersulang. Feng Yu mengetuk gelas Lina dan menghabiskan segelas anggur merahnya. Hahaha, saya minum sekarang. Aku tidak bisa lagi mengantarmu kembali nanti. Babi rebus ini lebih enak dari ibuku. Ikan asam manis ini terasa lebih enak. Anda dapat membuka restoran. Anda perlu makan sebelum saya menyelesaikan semuanya. Feng Yu berkata dengan berlebihan. Sebenarnya masakan Lina hanya bisa dibilang biasa saja. Tapi Feng Yu dalam suasana hati yang baik. Ini adalah pertama kalinya Lina membuat makan malam untuknya. Dia harus menjadikan ini kebiasaan bagi Lina. Melihat cara Feng Yu makan, Lina memakan sepotong telur, sepertinya dia menambahkan sedikit garam. Dia tidak terbiasa menggunakan wajan kecil untuk memasak dan dia tidak bisa memperkirakan jumlah garam yang akan ditambahkan. Dengan Feng Yu mendorongnya, mereka berdua menghabiskan sebotol anggur, dan wajah Lina memerah. Ah, aku sangat kenyang. Biarkan aku membersihkan piring. Anda pergi dan beristirahat sebentar. Feng Yu membawa semua piring kotor ke dapur dan meletakkan semuanya di baskom. Biarkan aku mencuci semua piring untukmu. Tidak dibutuhkan. Mari kita keluar dan menonton film. Saya baru saja kembali dari luar negeri beberapa hari yang lalu. Teman saya mengatakan bahwa film ini adalah blockbuster di negaranya. Feng Yu mengeluarkan kaset video dari lemari dan memasukkannya ke pemutar. Dia telah membawa kembali rekaman video ini dari Jepang. Kamada Masao telah memberinya kaset video ini dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kisah cinta. Keduanya duduk di sofa, dan Feng Yu meletakkan tangannya di atas bahu Lina. Lina tidak bisa menahan minuman kerasnya dengan baik dan dia bersandar pada Feng Yu. Film ini berkisah tentang kisah cinta yang terjadi di salah satu universitas di Jepang. Tidak ada teks bahasa Mandarin dan keduanya kesulitan memahaminya. Tapi untungnya para aktor dan aktrisnya pandai berakting. Mereka masih bisa mengikuti film kurang lebih. Di akhir film, pemeran utama pria dan wanita berciuman dan Feng Yu juga mengambil kesempatan untuk mencium Lina. Ini bukan pertama kalinya mereka berciuman. Tapi kali ini mereka berciuman dengan penuh gairah. Feng Yu perlahan-lahan mendorong Lina ke sofa, dan tangannya mulai menjelajahi tubuhnya.
Lina meraih tangan Feng Yu dan duduk tegak. Aku seharusnya tidak kembali. Jika saya terlambat, saya tidak bisa masuk asrama. Lina bingung, dan jantungnya berdebar kencang. Dia takut jika dia tinggal di sana lebih lama lagi, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Feng Yu dengan sedih berkata, saya baru saja mabuk dan saya tidak bisa mengemudi. Terlebih lagi, ini adalah hari libur sekarang, dan tidak masalah jika kamu tidak kembali ke asramamu. Anda bisa tinggal di sini malam ini. Ada 2 kamar tidur di sini. Aku bisa tidur di ruang belajar. Untungnya, Feng Yu telah memikirkan hal ini. Di era ini, anak perempuan terlalu konservatif. Tapi malam ini, Feng Yu tidak akan membiarkan kelinci ini kabur. Stimulasi barusan tidak cukup. Feng Yu masih punya rencana B. Lina ragu-ragu, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Benarkah? Tentu saja. Mari kita menonton film lain. Pakaianmu kotor. Betapa cerobohnya aku. Cepat dan berubah. Anda bisa mencucinya di mesin cuci, dan Anda bisa mandi. Besok pagi harus kering. Feng Yu, secara tidak sengaja, menjatuhkan minuman di atas meja kopi dan mengotori pakaian Lina. Mandi di rumah Feng Yu. Jantung Lina berdebar kencang. Tidak dibutuhkan. Aku hanya bisa menghapusnya. Apa tidak perlu? Pergi saja ke kamar mandi. Aku telah memanaskan air untukmu. Anda juga banyak berkeringat saat berada di tembok besar. Pergi dan mandi dulu sementara aku mencuci piring. Kau ingin aku membawamu ke kamar mandi? Feng Yu berkata dengan senyum nakal di wajahnya. Penjahat. Lina berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu. Ada jubah mandi di rak di kamar mandi. Kamu bisa memakai itu. Feng Yu sedang mencuci piring dan bersiul. Hahaha, jubah mandi itu bisa dengan cepat dilepas karena hanya ada satu sabuk yang menahannya. Lina tidak bisa pergi setelah dia mandi. Setelah beberapa saat, Lina berjalan keluar dari kamar mandi dengan tangan memegang erat jubah mandi. Dia menoleh ke Feng Yu dengan wajah merah. Feng Yu, saya tidak tahu bagaimana menggunakan mesin cuci ini. Biarkan aku yang melakukannya. Aku juga bisa mandi. Feng Yu memasuki kamar mandi dan melihat pakaian Lina di mesin cuci. Di mana branya? Dia telah mandi dan memakai branya kembali. Lupakan. Akan lebih seru ketika saya menghapusnya sendiri nanti. Mesin cuci zaman ini masih semi-otomatis. Anda perlu mengisi air ke dalam mesin cuci secara manual. Feng Yu menuangkan air ke mesin cuci dan menyalakannya. Dia menambahkan beberapa deterjen dan melemparkan pakaian yang dia kenakan ke dalam mesin cuci. Dia menekan beberapa tombol dan mesin cuci mulai bergemuruh. Feng Yu hanya membasahi dirinya sendiri dan menyeka kering setelah 1 menit. Dia berjalan tanpa busana hanya dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Kenapa kamu tidak memakai pakaianmu? Lina bertanya. Aku juga sudah mandi, dan aku juga sudah mencuci pakaianku. Mengapa Anda tidak menonton film apapun? Biarkan aku bermain film. Feng Yu mengeluarkan kaset video yang ingin dia tonton dan memasukkannya ke pemutar. Dia kemudian duduk di samping Lina dan meletakkan lengannya di bahunya. Lina mencoba menjauh, tapi dia merasa senang saat bersandar pada Feng Yu, dan dia bisa mencium aroma Feng Yu. Feng Yu tertawa dalam hatinya ketika dia merasa Lina bersandar padanya. Film dimulai. Itu adalah film Jepang lainnya. Tapi kali ini ada subtitle bahasa Inggris. Feng Yu dapat dengan mudah memahaminya, tetapi itu agak sulit bagi Lina. Lina bingung dengan film ini. Mengapa film ini hanya menunjukkan seorang pria pulang kerja dan istrinya sedang memasak? Tampaknya agak membosankan. Suami dan istri duduk untuk makan malam dan minum sebotol anggur merah. Kenapa adegan ini terlihat begitu akrab? Sama seperti apa yang terjadi pada mereka sebelumnya. Setelah makan malam, sang suami pergi mandi, dan sang istri sedang merapikan tempat tidur. Sang suami keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggang. Adegan film terlalu akrab dan Lina bingung. Tentang apa film ini? Sang suami tiba-tiba menarik istrinya ke arahnya dan mulai menciumnya. Tangannya ada di dalam pakaian istrinya. Mata Lina terbuka lebar karena terkejut. Apakah jenis film itu? Bab 330 tahap selanjutnya dari hubungan. Lina menyaksikan sang suami melepas pakaian istrinya di film dan dia berteriak. Dia buru-buru menutup matanya. Feng Yu, mengapa kamu menonton film jenis ini? Maksud kamu apa? Ini adalah film artistik. Jenis film ini paling baik ditonton oleh pasangan. Banyak orang bahkan tidak bisa menontonnya. Tangan Feng Yu mulai berkeliaran seperti suami di film itu. Apa yang sedang kamu lakukan?
Lina mengangkat kepalanya dan ingin memarahi Feng Yu, tapi Feng Yu menggunakan bibirnya untuk menutupi mulutnya. Lina hampir terengah-engah karena ciuman itu. Dia merasa pusing dan memiliki sensasi aneh. Feng Yu perlahan mencium ke bawah ke leher Lina. Lina memerah. Wajah dan lehernya semua memerah. Dia bernapas berat. Feng Yu, tidak. Kami belum menikah. Kita hanya bisa melakukan ini setelah kita menikah. Kau tidak percaya padaku. Aku pasti akan menikahimu. Aku percaya, tapi kalau begitu semuanya baik-baik saja. Jadilah gadis yang baik. Sekali lagi, Feng Yu menghentikan Lina dari berbicara dengan bibirnya. Tangan Feng Yu memegang pinggang Lina dan tangan satunya lagi mencari ikat pinggang jubah mandinya. Erangan dari TV terdengar keras dan suhu tubuh Lina naik. Kepala Feng Yu terkubur di dada Lina dan mengisap salah satu kuncup bunganya. Punggung Lina melengkung. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Dia bahkan lupa menghentikan Feng Yu. Feng Yu sudah menurunkan jubah mandinya tanpa sepengetahuannya. Dada Lina terbuka dan handuk Feng Yu melingkari pinggangnya di lantai. Bibir Feng Yu perlahan bergerak ke selatan. Tidak, jangan sentuh di sana, berhenti bergerak. Pada saat ini, bagaimana Feng Yu bisa mendengarkannya? Dia dengan paksa merentangkan kaki Lina dan melihat kain kecil yang menutupi bagian paling pribadinya. Berhenti melihat. Lina menutupi pantatnya dengan satu tangan, dan tangan lainnya menutupi wajahnya yang memerah. Kamu sangat cantik, Feng Yu bergumam. Feng Yu, tidak di sini. Lina berkata dengan suara lembut. Dia tidak bisa lagi menahan Feng Yu saat ini. Feng Yu membawa Lina ke tempat tidur di kamar tidur dan terus menghujaninya dengan ciuman. Tangan Feng Yu perlahan membelai tubuh Lina, merasakan kulit mulusnya. Lina mencoba menghentikan Feng Yu menyentuhnya dengan menggunakan pahanya untuk menjepit tangannya. Tapi itu tidak menghentikan jari Feng Yu untuk bergerak. Lina bisa merasakan sesuatu menekan pinggangnya. Dia mencoba untuk menjauh tapi dia tidak bisa. Feng Yu menekan Lina dan perlahan merentangkan kakinya. Nana, aku mencintaimu ah. Kenapa gadis ini menggigitku? Feng Yu berhenti bergerak dan menunggu Lina melepaskan gigitannya. Dia mencium Lina lagi dan perlahan mulai bergerak. Lina tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya memeluk Feng Yu dengan erat. Ini menyakitkan. Jangan terlalu kasar. Sinar matahari memasuki ruangan, dan pasangan setengah telanjang sedang berbaring di tempat tidur. Pria itu perlahan membuka matanya dan memiliki senyum di wajahnya. Tadi malam, rencana Feng Yu berhasil. Ini adalah pertama kalinya Lina dan mereka hanya melakukannya sekali. Tapi Feng Yu puas. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun untuk ini, dan dia akhirnya berhasil. Feng Yu menatap Lina yang sedang tidur. Setelah tadi malam, Lina tampak seperti bunga yang indah mekar penuh. Dia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Kepala Lina terbaring di dada Feng Yu. Rambut panjangnya menggelitik Feng Yu, dan dia mulai terangsang. Feng Yu melepas selimutnya. Tadi malam, Lina ingin Feng Yu mematikan lampu. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat Lina dengan baik. Perut rata dan sepasang kaki panjang. Salah satu kakinya masih melilit Feng Yu. Feng Yu tidak bisa menghentikan tangannya bergerak di sepanjang kulit mulusnya. Feng Yu meraih payudaranya dan perlahan memijatnya. Itu halus dan tegas. Feng Yu menikmati sensasinya. Lina merasa seseorang menyentuhnya dan dia membalikkan tubuhnya. Tangan Feng Yu bergerak ke bawah dan mulai menjelajah. Tadi malam, Feng Yu telah menyiapkan konsentrat tetapi dia tidak menggunakannya. Ini adalah pertama kalinya mereka, dan dia ingin Lina merasa alami. Kondom pada zaman itu masih sangat tebal. Selain itu, banyak orang yang mudah alergi terhadap bahan yang digunakan dalam kondom. Alasan lain adalah Feng Yu tahu bahwa itu adalah masa aman Lina. Lina masih memiliki beberapa sisa Feng Yu di sana, dan itu berfungsi sebagai pelumas untuk jari-jari Feng Yu. Lina tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan terbangun. Dia memikirkan mimpinya dan tersipu. Mengapa dia bermimpi melakukan hal-hal nakal dengan Feng Yu lagi? Dia membuka matanya dan melihat tirai terlihat sedikit berbeda. Di mana tempat ini? Ini apartemen Feng Yu. Lina tiba-tiba teringat bahwa dia pernah menginap di tempat Feng Yu. Dia berhubungan seks dengan Feng Yu. Bagaimana Feng Yu bisa melakukan hal seperti itu padanya? Mereka bahkan belum menikah. Lina dalam keadaan bingung dan ingin menangis. Feng Yu memperhatikan bahwa Lina telah bangun dan dia terus membelai tubuhnya dan menciumnya. Lina merasa amarahnya meningkat dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Feng Yu.
Tapi Feng Yu menangkap tangannya dan tangan kanannya bergerak lebih dalam. Lina menatap Feng Yu dan amarahnya perlahan mereda. Tubuhnya perlahan berhenti meronta dan membiarkan Feng Yu menyentuh seluruh tubuhnya. Feng Yu berbalik ke Lina dan mengangkat pinggulnya. Dia akan memasukinya lagi. Lina mulai memerah lagi. Dia tidak berharap Feng Yu melakukan ini lagi setelah mereka bangun. Apakah kamu merencanakan semuanya tadi malam? Lina dengan lemah lembut bertanya. Feng Yu dengan main-main memandang Lina, tidak masalah apakah itu direncanakan atau tidak. Hal-hal telah terjadi, dan saya akan bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, Feng Yu perlahan bergerak mundur. Lina mengira Feng Yu berhenti, tapi Feng Yu tiba-tiba mendorong pinggulnya dengan keras ke arahnya. Ah, Nana, kami tidak bersenang-senang tadi malam. Ayo lakukan lagi. Feng Yu bercanda berkata. Siapa? Siapa yang tidak menikmati? Oh. Lina secara naluriah meraih Feng Yu lagi, dan jari-jari kakinya meringkuk. Dia mulai bergerak mengikuti ritme Feng Yu. Catatan penerjemah, saya tidak tahu harus berkata apa tentang bab ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.